Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi Bu Monica boleh dilanjutkan terkait apakah swing voter sudah bisa menentukan pilihan kalau misalnya melihat debat tadi itu justru anti klimaks. Nah, ini lucunya adalah bahwa Indonesia ini berbeda dengan studi atau riset-riset di luar negeri ya. Tadi kita udah ngobrol ketika off air ya, bahwa Indonesia ini pemilihnya adalah ketersukaan begitu. Jadi ide-ide atau debat kita kali ini gitu ya, ini tidak bisa didigest. Nah, kalau di luar negeri ketersukaan ini hanya 8%. Tetapi di Indonesia lebih dari 50%, 52% sekian begitu ya. Jadi ini ada sesuatu yang berbeda. Gitu. Bu Monica, jangan-jangan apa karena format debat yang demikian, kalau kita bedakan dengan format debat misalnya di Amerika, itu membedah substansinya begitu dalam. Dan adu gagasannya antara masing-masing calon presiden itu sangat tajam, Dan ofensif dan lain sebagainya. Moderator tidak hanya sebagai timekeeper tapi Betul. bisa memperdalam bahkan bisa menyerang secara langsung. Ya kalau kita lihat demografinya orang Indonesia ya dari status sosial dan sebagainya atau dari pendidikan ini lebih dari 70% adalah pemilih yang non educated seperti itu. Nah mereka yang mudah diterima oleh mereka adalah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu ya, BLT kemudian makan siang gratis dan sebagainya. Dan jangan lupa juga bahwa gimmick-gimmick gemoy dan sebagainya ini sungguh memudahkan untuk mereka. Ini lebih mudah diterima oleh bawah sadar mereka. Begitu. Tetapi kalau kita ya kaum terdidik ini lebih kepada gagasan-gagasan ini. Jadi kalau kita lihat bahwa demografinya memang seperti itu. Begitu. Baik, Mas Panggi soal swing voters. Iya, artinya memang sekarang ini yang mantap nggak berubah, swing masih mengayun, yang undecided masih makin kontemplasi makin lama. Kira-kira berapa persen lagi sih? Ya kalau undecided kan masih ada 9% ya kalau menurut saya terakhir data saya yang kemarin. Kalau swing voters? Swing itu masih ya nggak besar sih 5% lah ya yang angka itu. Nah artinya gini, demografi responden kita Indonesia itu rata-rata kan memang 30% itu kalau di Amerika Serikat kan 30% pengaruh debat itu luar biasa. Nah kita kan tamatan kuliah kita kan hanya 12%. Dan yang betul-betul mereka sangat memahami isu-isu yang tadi itu. Isu demokrasi, pelanggaran konstitusi, isu abuse of power, isu penyalahgunaan kekuasaan, isu dinasti, isu kemudian konsistensi moral, menjaga peradaban itu penting bagi mereka. Itu di Amerika bisa 30%. Nah di Indonesia ternyata seleranya karena penghasilan 700.000 itu adalah 78% ditambah pendidikan 12% dan yang tidak sekolah dominan signifikan. Nah yang membuat mereka tertarik adalah tentang selera dan perut di pusar mereka. Yaitu BLT, Raskin, itu yang dibilang tadi tertanam di benak mereka. Susu gratis, makan siang gratis, termasuk Raskin, bansos dan seterusnya. Itu yang kemudian mengalahkan isu yang tadi yang kita bahas yang malam ini, itu dianggap termasuk muazin kebangsaan dari rektor dari universitas soal adanya cawe-cawe. Itu kok isu langitan yang dianggap bagi rakyat nggak ada kesan sama sekali. Nah ini yang dipahami oleh Prabowo dan timnya bahwa demografi kita menguntungkan mereka dalam konteks itu bahwa mereka paham betul bahwa isu-isu yang disampaikan oleh 02 perjuangannya berat. Karena belum sampai ke situ hardware dan softwarenya pemilih Indonesia. Masih problem di situ. Belum soal yang lain ya demografi kita. Baik kita akan tadi ada sejumlah fakta yang terungkap ataupun data yang diungkapkan oleh para calon presiden. Kami punya cek fakta yang bisa kita bedah satu persatu. Ya, cek fakta. Barangkali kita bisa tampilkan di belakang layar ya. Nah, kita bisa baca di sini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan ada 3,2 juta kekerasan pada perempuan selama 8 tahun terakhir. Faktanya? Ya, menurut Komnas Perempuan berdasarkan data Badan Peradilan Agama dalam 8 tahun terakhir ada 2,9 juta kasus kekerasan terhadap perempuan. Ya ini beda tipis lah ya soal angka ini ya. Tapi dari sini kita melihat Bu Monica nampaknya ini juga harus jadi concern ya. Mengenai kekerasan terhadap perempuan. Isu yang ditanyakan oleh Pak Anies kepada Pak Prabowo tadi. Mengenai mekanisme penanganannya. Ya ininya apa nih? Mengenai ekspresi mereka begitu? Ya bisa saja. Anda juga sebagai seorang perempuan juga kan punya concern juga tentang ini agar kemudian bagaimana perempuan diberdayakan dan juga dilindungi. Ya, jadi tadi ketika ditanyakan dari 01 ke 02 ya,
ini adalah ekspresi bagaimana publik tuh menilai bahwa lebih mengarah kepada personalnya Prabowo begitu ya. Jadi kayak Maksudnya shifting personal seperti itu itu. apanya itu Ya, Bu Boni? kalau kita bicara mengenai perempuan, otomatis di 02 ini publik mengharapkan jawaban-jawaban yang sekiranya tidak populis dijawab oleh Pak Prabowo. Begitu. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana ketika Pak Prabowo ini menjawab isu ini, begitu ya. Nah, memang ekspresinya subtle gitu. Artinya ekspresinya adalah beragam ekspresi yang muncul, yang kita tidak bisa define apa itu ekspresinya, begitu ya. Mungkin ada rasa juga bahwa tidak cukup bisa menjawab pertanyaan ini, atau mungkin ada kebimbangan, atau juga mungkin kelelahan. Nah, begitu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa hari ini Pak Prabowo ini cukup lelah gitu, tidak memanfaatkan waktu dan sebagainya. Jadi kalau isu mengenai perempuan ini adalah tidak bisa dijawab secara menyenangkan apa yang ingin dinikmati oleh pemirsa begitu. Oke, lanjut kita akan cek fakta berikutnya. Kita hadirkan lagi grafis cek fakta. Di sini terlihat Prabowo menilai Indonesia masuk 10 besar negara dengan angka kematian tertinggi. Nah, nyatanya adalah rasio kematian ibu di negara ASEAN, Indonesia masuk ke deretan 3 terburuk bahkan. Ya, di masuk 10 besar Asia ya. Tenggara. Betul. Dan ini menjadi concern juga tadi mengenai bagaimana kemudian perlindungan terhadap ibu, apalagi ibu hamil, Bung Panggi. Bagaimana Anda melihat kesempatan masing-masing paslon ini untuk mengelaborasi isu ini? Baik, Mas Panggi sebenarnya berbicara soal ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan seharusnya bisa dibahas di debat ketiga mengenai KDRT dan keamanan untuk ibu dan anak. Tapi sama sekali tidak dimention. Hanya satu kali Pak Anies dan Pak Ganjar berbicara soal KDRT, namun sisanya tidak pernah dielaborasi dengan baik. Anda melihat di debat kali ini bagaimana? Atau masih setengah-setengah saja, tidak ada yang konkret, tidak ada yang substantif? Iya, memang lebih banyak konsentrasi tadi kan pendidikan, BPJS ya, yang banyak nggak bayar nunggak BPJS, yang negara berbisnis sama rakyat, termasuk tadi soal kesehatan, termasuk pendidikan yang mahal, yang maksudnya itu ditanggung, harusnya UKT itu tidak dibebankan kepada mahasiswa, tapi itu adalah tanggung jawab negara supaya pendidikan tidak diliberalisasi yang dibilang Mas Ganjar itu kan. Nah, termasuk soal ibu dan anak ini kan sebenarnya kematian ya, itu kan dibilang oleh calon 03, satu paskes, satu tenaga kesehatan ya, termasuk kalau satu lagi adalah satu sarjana tadi kan. Jadi beliau mencoba untuk menyederhanakan program yang kira-kira itu sesuai dengan selera jeroan rakyat. Karena begini Mbak Anissa, saya ketemu orang, kalau ketemu orang saya nggak bisa bicara tentang isi perut saya, tentang diri saya. Tapi saya harus pahami dulu ini orang maunya apa. Nah, itulah kegagalan calon presiden kita hari ini. Dia baru bicara tentang maunya dia. Dia belum bisa mendalami apa sebetulnya yang maunya rakyat dan itu menjadi harapan mereka. Nah, makanya Mas Ganjar mencoba tadi satu sarjana, itu memang harapan rakyat Indonesia. Dia ingin keluarganya diangkat. Ada satu sarjana yang kemudian nanti mengangkat kualitas kehidupan keluarga mereka. Minimal satu keluarga saja yang punya penghasilan yang bagus, kan dia membantu adik-adiknya, membantu orang tuanya, apalagi kalau udah pensiun kan, dia udah makin lemah. Itu kan ada satu keluarga yang kuat kan, yang akan subsidi gitu. Nah, termasuk satu tenaga kesehatan, satu rumah paskes dan seterusnya. Nah, di Pak Anies canggihnya sebetulnya, kecanggihannya adalah dia mencoba untuk mengatakan juga bahwa ada konteks yang perlu dikatakan adalah ketidakadilan selama ini terhadap kelompok-kelompok yang negara tidak hadir antara ada dan tiada tersebut. Nah, cuma memang ada persoalan mengkonkretkan kepada apa yang menjadi harapan rakyat. Ketika saya bicara Anies, saya belum paham apa sebetulnya yang ada dalam benak rakyat untuk memilih Anies. Begitu juga Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Bahasanya masih terlalu tinggi ya, masih langitan ya bahasanya ya. Bahasa narasinya keren, kalau Pak Anies keren sekali. Coba Mbak Anissa sekarang, tentang Anies apa yang terpikir sama Mbak Anissa sebetulnya? Kalau sekarang bicara tentang Mas Ganjar kan sudah ada yang terpikiran sarjana satu, kan itu. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Kemudian saya juga bicara Pak Prabowo, oh ini saya terpikir adalah ya makan siang gratis. Makan siang gratis. Nah, sama Pak Anies yang kebayang apa sebetulnya? Nah, tadi saya menangkap adalah soal
bagaimana tadi kesetaraan tadi di pengadilan. Baik, Mas Pangi kita akan bahas lagi tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami.